Baik, selamat jumpa lagi bersama saya, channel UK Matemat. Kali ini kita akan belajar tentang pecahan. Pecahan di sini kita lihat beberapa ilustrasi ini. Yang pertama ini, gambar yang pertama ini. Gambar ini itu kita lihat yang warna biru, warna ini. Warna biru ini itu artinya satu bagian, yang satu yang ini jadi pembilang itu dibagi dengan seluruhnya. Ada 4 kotak. Jadi satu ini dibagi dengan 4 seluruhnya. Itu pecahannya. Yang kedua, ini juga begitu. Ini ada satu yang istilah matematika diarsir, sedangkan tiganya ini tidak. Tetapi untuk pecahannya satu dibagi seluruhnya yang ada dalam kotak ini. Kalau di gambar ini, yang diarsir ini, yang berwarna ini adalah 2. Maka 2 dibagi dengan seluruhnya, banyaknya kotak ini. Banyaknya kotak ini adalah 6. Jadi 2 dibagi dengan 6 seluruhnya. Selanjutnya, di sini yang berwarna ini ada 5. Ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan seluruhnya itu ada 12. Sehingga 5 dibagi 12. Yang di sini, yang berwarna itu ada 4. Tapi seluruhnya ada 12. Seluruhnya ada 12 ya. Jadi 4 ini dibagi dengan 12. Sedangkan yang di sini yang berwarna ini ada 2, sedangkan seluruhnya ada 4. Sehingga 2 dibagi 4. Di sini yang berwarna ini ada 3, seluruhnya ada 8. Jadi 3 dibagi 8. Seluruhnya ini yang berwarna ada 4. Yang berwarna ya, yang berwarna ada 4, sedangkan seluruhnya yang berwarna dan yang tidak berwarna ada 8. Jadinya 4 dibagi 8. Contoh lain, bagian yang berwarna kuning jika dinyatakan dalam bentuk pecahan adalah sebagai berikut. Ini ada 1 jadi 1, semuanya ini ada 2 jadi 1/2. 1 ini dibagi seluruhnya, 1/2. Sedangkan di sini yang berwarna kuning ini ada 2, jadi 2 dibagi dengan seluruhnya ada 4, jadi 2/4. Kotak yang ini. Kotak yang ini yang berwarna itu ada 3, seluruhnya ada 6, jadi 3 dibagi 6. Nah, misalkan di sini. Misalkan A, B, C, dan D adalah bilangan bulat dengan B dan D ini tidak sama dengan 0. B ini, B yang ini dengan D yang itu tidak sama dengan 0. Kenapa? Jika mereka sama dengan 0, maka tidak terdefinisi. Oleh karena itu harus didefinisikan tidak sama dengan 0. Sehingga dia bisa terdefinisi. Pecahan A dan A per B ekuivalen atau senilai dengan C per D jika A yang ini dikali dengan D sama dengan C dikali dengan B. Dalam istilah matematika itu ada perkalian silang. Jika seperti itu, maka dia dikatakan pecahan yang senilai. Oke, selanjutnya kita lihat tentang membandingkan dua bilangan pecahan. Dua bilangan pecahan. Untuk membandingkan dua bilangan pecahan, kita dapat menggunakan cara menyamakan penyebut kedua bilangan pecahan tersebut. Jadi kalau ada dua pecahan yang berbeda, bilangan pecahan yang berbeda, maka samakan penyebutnya. Ada contoh pertama, tentukan bilangan yang lebih besar antara 3/4 dan 2/3. Mana yang lebih besar? Pertama kita samakan penyebut. Cara samakan penyebutnya gimana? Ini cari satu bilangan. Kalau dikalikan dengan bilangan itu, ya bisa penyebutnya sama dengan ini, ambil satu bilangan. Contohnya yang paling sederhana adalah ini ada 3, ini ada 4. Jadi 3 dikali 4. 3 dikali 4 itu 12. Atau
Istilah lain KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Cari KPK yang ini. Bisa saja 3 kali 4, 12, bisa saja tidak yang itu, angka yang lain. Tapi kita cari KPK. Tapi untuk angka yang lebih kecil seperti ini, kita bisa gunakan, ya, samakan penyebut dengan cara ini dengan 3 dikalikan. Jadi 4 dikali 3 itu 12. Ya, maka kalau ini dikali 3 supaya dapat 12, maka ini juga dikali 3. Jadi 3 kali 3 itu sama dengan 9. 9 yang ini. Ini kalau dikali 3, 12. Di sini supaya dapat 12, dia dikali 4. Maka di atas juga dikali 4. 2 dikali 4, 8. 3 dikali 4 juga 12. Jadi setelah dilihat gini, kita lihat kalau penyebutnya sama, lihat pembilangnya. Angka mana yang paling besar? Setelah kedua penyebutnya sama, dengan mudah kita dapat menentukan bahwa 9/12 lebih dari 8/12. Kenapa? Karena pembilangnya lebih besar dari di sini. Artinya 3/4 ini lebih besar dari 2/3. Oke, kita lanjut lagi ke contoh yang berikut. Ini adalah contoh, misalnya 1/2 itu lebih kecil dari 3/4 karena 1/2 itu kalau disamakan penyebut dengan ini, samakan penyebut dengan 4, maka ini dikali dengan 2 kali 2, 4, ini di atas juga dikali 2, ya 2. Kalau dilihat 2/4 dengan 3/4, otomatis 2/3 nya lebih kecil dari 3/4. Ketika samakan penyebut, pembilangnya dilihat, ternyata pembilang ini lebih dari 2. Tanda ini dibaca lebih kecil. 2/4 lebih kecil 3/4. Yang berikutnya 2/3 lebih kecil dari 4/5 karena samakan penyebut dengan 15. Ini dikali 5, di atas juga dikali 5. Ini dikali 5 dapat 15. Ini 2 dikali 5 dapat 10. Ini juga dikali 3. Di atas juga dikali 3. 5 kali 3, 15. Ini dikali 3, 12. Oleh karena itu 10/15 lebih kecil dari 12/15. Ya, 10 ini lebih kecil dari 12. Selanjutnya 3/4 lebih kecil dari 5/6 karena kita samakan penyebut dengan 12. Ini dikali 3 supaya dapat 12. Di atas juga dikali 3, 9. Ini dikali 2 dapat 12. Di atas juga dikali 2 dapat 10. Penyebutnya sama 12, pembilangnya beda. Ini lebih kecil dari 10. Jadi 3/4 lebih kecil dari 5/6. Ya, itu contoh yang bisa kita lihat. Kita lihat lagi di sini. Contoh yang ketiga ini kita bisa lihat dengan menggunakan tanda sama dengan, lebih kecil, lebih besar. Bandingkan pecahan berikut. Kita bandingkan. Ini disuruh kita di sini masih ada titik-titik. Ini juga belum. Ini kebetulan sudah ada, tapi saya akan jelaskan kenapa begitu. Juga. Ya. Ini titik-titik dulu. Ini penyebutnya sama, yaitu A. A adalah bilangan positif. Kalau penyebutnya sama, tinggal lihat saja pembilangnya, mana yang paling kecil. Ya itu. Ternyata 2 lebih kecil. Atau mana yang paling besar. 3-nya lebih besar. Oleh karena itu, ini dia bisa dikatakan 2/A lebih kecil dari 3/A. Kenapa? Karena 2 lebih kecil dari 3 dan penyebutnya sama.
Sedangkan di sini kita bisa jawab 2 min 2 per B dengan min 3 per B. Nah, berarti jawabannya adalah lebih besar. Kenapa? Karena min 2 itu lebih besar dari min 3. Sedangkan penyebutnya sudah sama, B. Penyebutnya sama B, maka pembilangnya dilihat. Ternyata min 2 lebih besar dari min 3. Berdasarkan bilangan bulat. Oleh karena itu, ini tanda yang di sini adalah lebih besar. Sedangkan di sini, kita lihat di sini, kita samakan penyebut. Ini C dikali dengan D, jadinya C dengan D begini. Terus D juga dikali C, sehingga kalau di sini dikali C, di atas juga dikali. Di bawah sini penyebut ini dikali dengan D, di 2 juga kali dengan D, maka 2D per C kali D. Di sini otomatis lebih kecil. Kenapa? Karena di sini ada aturannya. C lebih kecil dari, lebih besar dari D. Tanda ini dibaca lebih besar. Karena dia lebih besar, oleh karena itu ya 2 dikali D. D saja sudah lebih kecil dari C. Maka otomatis 2D lebih kecil dari 3C. Karena apa? C sudah lebih besar dari D, 2 ini sudah lebih kecil dari 3. Oleh karena itu 2D per CD lebih kecil dari 3C bagi C dengan D. Oleh karena itu, di sini tandanya seperti yang sudah ada di sini, itu lebih kecil. Berdasarkan contoh-contoh ini bisa kita kerjakan soal latihan yang ini. Ada latihan 1, berilah tanda sama dengan lebih besar atau lebih kecil pada soal di bawah ini. Ya, caranya samakan penyebut dulu. Ini yang sudah sama tinggal tentukan. Yang belum sama penyebutnya disamakan. Ini sudah sama, ini belum sama, ini belum. Setelah itu kita kerja lagi soal yang ini. Ini juga sama. Kalau kita urutkan mana yang lebih kecil, mana terbesar nomor 2, terbesar nomor 3, terbesar nomor 4, itu kita samakan penyebut dulu, nanti dilihat. Kalau penyebutnya belum sama, tidak bisa kita tentukan. Harus disamakan dulu penyebutnya, baru kita bisa tentukan. Oke, sekian dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.